Ini jadinya guys, seperti ini. Oke, kita lakukan guys ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama Akang guys di channelnya Akang Dede yang akan membahas mengenai drone, tutorial tentang drone, dan permasalahan tentang drone. Insya Allah bisa guys ya. Jadi buat teman-teman kalau ada problem ataupun masalah mengenai drone-nya silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Akang akan bantu guys ya. Dan hari ini guys, Akang mau kasih tutorial apa saja yang harus kita lakukan apabila kita menerbangkan drone GPS seperti ini guys ya. Ini drone kebetulan Akang punya SJR CF22S2 Pro Plus. Jadi buat teman-teman mungkin kepikiran mau beli drone GPS, selama ini masih menggunakan drone non GPS, mungkin juga udah punya tapi masih ragu cara nerbangkannya gimana. Tonton terus video ini guys, jangan di skip supaya nanti tidak ada informasi yang ketinggalan dari video ini guys ya. Jadi untuk langkah awal yang harus kita perhatikan itu adalah kapasitas guys. Kapasitas baterai remote, baterai drone, dan juga handphone guys ya. Jadi kita cas dulu full, usahakan full guys baterainya supaya kita bisa lama nanti mainnya. Nah setelah baterai semua full, kita ke drone dulu guys. Kita pasang baterainya dan juga pasang baling-balingnya guys. Dan jangan lupa hal yang paling penting ini guys, tutup gimbal. Tutup gimbal ini kita harus buka guys sebelum kita mengkoneksikan remote ke drone. Jangan koneksikan dulu remote ke drone baru tutup gimbalnya udah dibuka guys ya. Kalau tutup gimbalnya nggak dibuka, nanti gimbalnya bisa miring guys. Itu bisa-bisa gimbal drone bisa rusak guys ya. Oke, next. Selanjutnya kita ini sengaja akan nggak pasang semua nih guys ya, baling-balingnya. Ini kan buat tutorial aja ya. Terus langkah awal kita hidupkan, boleh dari remote dulu, boleh dari drone dulu. Kita coba dari drone dulu guys ya. Ya, jadi seperti ini guys cara menghidupkannya guys. Tekan satu kali, terus tekan dan tahan guys. Nah, udah guys. Nah, lampu drone-nya udah menyala guys. Udah siap koneksi tapi belum terkoneksi guys karena remote-nya belum dihidupkan. Nah, sekarang kita lakukan lagi, hidupkan remote-nya guys. Tekan satu kali, tekan tahan. Nah, kalau udah bunyi beep itu udah hidup guys ya. Nah, jadi butuh waktu dia buat koneksi dari remote ke drone guys ya. Untuk drone SJRC itu butuh waktunya 40 detik guys. Kita tunggu selama 40 detik. Jadi sini perbedaannya guys ya. Nah, selama kita nungguin koneksinya, kita periksa dulu kabel-kabel sini udah ready belum, terus joysticknya kita pasang, udah dipasang. Nah, sudah berbunyi beep guys, yang menandakan remote dan drone udah terkoneksi, dan lampunya pun ini sudah warna putih dan biru, itu udah terkoneksi tandanya guys ya. Nah, setelah itu langsung aja guys kita pasangin kabel OTG nya ke handphone dari remote. Nah, di sini ada yang perlu akan jelasin juga guys. Untuk koneksikan ke handphone, usahakan handphonenya itu baterainya kapasitasnya itu di atas 50% guys ya. Nah, jadi kalau handphonenya itu baterainya sedikit 20% ataupun 15% itu aplikasi tidak akan bisa terkoneksi guys ya, tidak akan bisa terbuka guys. Nah, jadi kita pasang aja dulu ini OTG-nya. Oke. Kita okekan aja. Nah, sekarang udah terkoneksi guys. Tinggal kita klik aja kontrol di sini. Oke.
Sudah terbuka. Nah, di sini sudah menampilkan hasil dari kamera drone guys ya. Ini guys. Ya. Udah terkoneksi deh ya. Nah, terus kalau drone dan remote udah terkoneksi, terus apa yang harus kita lakukan guys? Ini hal di step ini adalah hal yang penting guys ya, yaitu kalibrasi guys. Nah, gimana cara kalibrasinya? Nah, seperti ini. Kita tarik tuas ini guys. Perhatikan jempol akang, tuas yang kanan ini guys dorong ke sini, dan tuas yang kiri ini dorong ke sini guys. Untuk kalibrasi gironya guys ya. Kita lakukan guys, kita dorong. Nah, di sini ada perintahnya guys. Jadi angkat drone setinggi 1 meter, terus diputar-putar guys ya, sampai bunyi beat ya itu guys. Kita lakukan guys ya. Kita angkat drone-nya, terus kita putar guys, sampai bunyi beat. Nah, setelah bunyi beat kita lihat lagi guys ke handphone. Nah, perintahnya beda lagi guys. Kita hadapkan drone-nya ke atas, terus kita putar-putar juga guys, sampai bunyi beat. Nah, jika bunyi beat selesai guys, kita taruh lagi tempat datar. Lihat di layar guys. Nanti gimbalnya akan menyesuaikan dengan posisi. Jadi gimbalnya itu akan menstabilkan hasil dari gambar guys ya. Nah, setelah kalibrasi itu selesai guys, jadi apabila kita masih ragu buat mensejajarin hasil kameranya guys, kita lakukan lagi kalibrasi buat gimbalnya guys ya. Jadi kalibrasi buat gimbal seperti ini guys. Yang kanan ini guys kita tarik ke atas sini, yang kiri ini kita tarik ke bawah sini guys. Kita lakukan guys. Nah, di sana guys, dia menyesuaikan guys. Nah, jika sudah melakukan kalibrasi tadi, kita tinggal lagi menunggu hasil dari sinyal GPS yang ini guys, yang ini kita tunggu. Nah, jika teman-teman mau menerbangkannya, usahakan GPS-nya itu nanti di angka lebih dari 10 guys ya, buat cari amannya guys. Jadi kalau masih di bawah 9 itu belum benar-benar menangkap sinyal GPS ya guys. Nanti kalau di bawah 9 ataupun 10 itu kemungkinan sinyal GPS itu akan kembali hilang, terus kembali lagi timbul ya guys. Nah, sekarang selanjutnya apabila kita sudah melakukan kalibrasi, GPS juga udah ngelok, dan sinyal GPS yang bagus itu untuk terbang itu di angka 30 guys ya. Nah, jika GPS-nya nggak ngelok-ngelok, nggak ada sinyal terus, coba bawa drone-nya di tempat terbuka guys ya, jangan di bawah atap. Jika juga masih juga belum dapat, bisa teman-teman lakukan angkat drone-nya setinggi 1 meter ataupun lebih untuk mendapatkan sinyalnya, dan bawa berpindah-pindah guys ya, untuk cepat mendapatkan sinyal GPS. Selanjutnya kita lakukan take off ataupun terbang guys ya. Nah, untuk kita terbang, kita tekan aja tombol yang di atas ini, tekan 1 kali, terus kita konfirmasi. Nah, jika kita sudah mengkonfirmasinya, baling-baling drone akan berputar guys. Nah, terus kita tekan take off ataupun terbang. Nah, setelah itu drone akan terbang, dan lakukan hal ini di tempat terbuka, jangan di dalam ruangan ataupun di tempat yang sempit, nanti bisa berbahaya guys ya. Gitu guys ya. Oke guys, seperti itu aja dulu guys ya buat tutorial hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ataupun masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar guys, dan jangan lupa juga berikan dukungan buat channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik nantinya guys. Akan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.